Assalamualaikum guys, selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Cah Desa Kluthuk. Kali ini saya akan mengeksplor sawah wetan Dusun Gumbang guys. Ini hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 10 pagi guys. Situasi dan kondisi sawah wetan Dusun Gumbang guys, ini yang depan saya ini tanaman guys, ini tanaman kacang tanah atau kacang prol. Kalau orang dusun namanya menyebutnya kacang prol, kalau bahasa Indonesianya kacang tanah. Hijau-hijau bagus guys. Terus yang di samping kanan saya ini selesai panen padi guys, ini selesai panen padi ya. Ini terus yang di sebelah kanannya ini ditanemin ini guys, tanemin pohon rambutan, pohon nangka sama pohon melinjo guys. Nah ini kita jalan ke sana melipur, kita lewat di pematang aja guys ya, lebih enak sambil sedikit-sedikit cerita guys. Ya ini sawah wetan Dusun Gumbang guys ya. Ini ya, dulu saya bermainnya di sini guys, di sawah ini, di sawah wetan dusun ini ya. Dulu kan masih kelas 4 SD ya, masih SD lah, SD SMP mungkin SMA sampai kelas 2. Teman-teman sebaya saya mainnya pada di sini. Main itu apa, layang-layang, terus nyari ceplukan ya di sawah ini guys. Sawah ini dari sana itu, dari sini ceplukan itu guys. Nanti kalau ada nanti saya tunjukkan, tapi yang matang guys. Kalau yang masih hijau itu masih mentah, yang udah matang itu rasanya manis guys, kayak buah ceri. Nah ini dulu mainnya di sini guys. Ini dulu belum ada pohon ini, pohon melinjo, masih dulu hamparan sawah ditanemin padi dan palawija ya. Di ujung sana udah mau akan dibangun apa ini, rumah tuh guys. Ini coba saya ini kan saya perjelas. Nah dibangun rumah, dulu itu sawah tuh tanam padi dan palawija ya. Kita jalan aja guys ya, sambil cerita. Dulu supaya saya rata-rata umur SD itu mainnya di sini, main layang-layang. Jadi kita kan layang-layang ya. Dulu layang-layang itu bukan beli guys, buat sendiri itu layangannya sama benangnya yang di gelas itu, namanya gelasan itu guys. Maka pakai gelas ya, karena orang dulu itu buatnya ini guys, dari serbuk kaca itu kita haluskan benar-benar halus seperti tepung itu guys. Cara gelasnya itu serbuk kaca kita haluskan seperti serbuk tepung itu. Terus nanti kita campur dengan ini apa, dengan kuning telur ayam ya. Ya untuk ukurannya ya kita kira-kira guys, ya kita kira-kira. Dulu itu pakai ini apa ya, untuk sebentar guys ya udah lanjut. Untuk gelasnya itu ya benang biasa itu, benang jahit itu. Terus kita buat untuk gelasannya itu dari serbuk kaca ya, serbuk kaca yang kita haluskan terus sama kita campur dengan kuning telur. Terus benang itu kita urut kita ini ya, kita campur itu. Terus nanti kita jemur biar kering. Nah setelah kering baru kita gunakan untuk ngunduh layangan namanya dulu, untuk main layangan ya. Nah guys, ini saya tunjukkan sawahnya mbah saya guys, sini. Nah sebentar sebelum sana saya tunjukkan bahwa ini dulu ini apa, habis selesai panen lombok ini guys. Lombok waduh di rombok ya, bekasnya ini plastik sama itu panjarannya masih ada. Terus yang sebelah ini masih
baru tanam kok, masih baru tanam lombok, masih kecil-kecil guys. Ini kecil-kecil ya, ini kecil-kecil, masih kecil. Lomboknya masih kecil. Sebentar, tak tunjukkan lomboknya nih. Pohon lomboknya bukan lombok guys. Nah ini lomboknya guys, kecil. Nah ini tak tunjukkan sawahnya mbah saya ini di sini. Nah ini guys, sawahnya mbah saya. Nih dari sini guys ya, dari sini sampai sana ini ditanamin. Ini ditanamin guys, tanamin kacang. Sebentar tak zoom ya, kacang masih kecil ya, mungkin baru berumur 1 mingguan nih guys ya, masih kecil. Rumputnya belum dibersihkan ini ya. Kita ke sana, di sini aja, kita duduk di sini aja sambil lihat ini ya. Maaf guys, itu ada suara gangguan apa, perbaiki apa itu, mungkin mau pasang keramik gitu sebelah. Sebentar tak tunjukkan. Nah itu dulu juga sawah guys, ini sawah dulunya. Kok blur ya. Nah ini sawah dulunya, sekarang diguna bangunan Joglo Abang ya. Nah di sini guys, saya atur kok gak jelas ini guys. Nah ini sudah jelas. Nah ini, nah situasinya guys, sawah wetan desa Gumbang guys, tempat kecil saya bermain di sini. Nah ini dusun sana guys, itu dusun Gumbang guys. Nah sana itu guys. Nah ini dusun Gumbang itu situ. Nah ada rumahnya itu, dusun Gumbang. Nah ini sawah semua guys. Dulu kita kecilnya mainnya di sini guys, zaman SD, SMP, SMA. Dulu mainnya layang-layang guys, layangan ya, layang. Dulu pas main layang-layang itu bareng-bareng guys, sepantaran saya. Nah itu di sini biasanya main layang itu pas ada musim kemarau atau musim ketiga gitu guys. Seperti ini musim ini cerah gitu. Biasanya jamnya setelah waktu asar, setelah sholat asar. Ya teman-teman yang punya kambing atau domba itu biasanya juga di ngon gitu loh, di sawah ini juga ada yang ngarit juga. Terus kalau saya nggak punya domba ya main layang-layang guys. Itu sudah saya jelaskan, dulu itu nggak beli layangan itu. Layangan itu kita buat sendiri guys, pakai, ada yang pakai plastik itu ya, plastik kresek gitu guys, yang dulu itu warna hitam itu. Kalau enggak pakai kertas, memang khusus ada kertas layang. Kalau kertas khusus layang-layang ya kita beli itu. Tapi kalau enggak ada kertas khusus layang-layang ya kita pakai itu apa, kertas koran. Tapi untuk layangan yang besar kalau kertas koran. Kalau yang layangan yang ukuran biasa ya pakai kertas, namanya dulu itu kalau enggak ada kertas layang itu kertas Manila itu yang warnanya ada, yang berwarna-warna, ada ya putih, kuning, hijau itu loh, itu kertas Manila ya, pakai itu dulu. Ya untuk melekatkan bisa pakai lem atau pakai upo. Upo itu ini nasi itu loh guys, butiran nasi itu bisa ya. Kalau yang dari plastik itu biasanya kita sulit pakai ini, pakai lidi yang dibakar dulu di api. Jadi kita nyiapkan yang sentir sama lidi itu. Fungsinya adalah untuk nyoblosi biar melekat itu. Untuk layangan yang dari plastik. Ya layangan dari plastik dan kertas ya ada keunggulan sendiri guys. Kalau yang dari plastik posisi kena air tidak hancur, tapi kalau kertas kan hancur gitu. Ya itu faktor kesenangan aja mas. Pakai plastik atau pakai kertas. Tuh.
Dan dulu itu di sini ya kita ngunduhnya di sini guys, di depan itu ya, di daerah sinilah, di daerah sini. Dulu belum ada pohon-pohon yang ini, masih dulu hamparan sawah itu. Nah, saya ngunduhnya di sini. Senangnya gini guys, pada waktu ngunduh itu kalau sangkutan kita yang menang gitu, sangkutan itu beradu layangan. Iya, di atas itu ya. Kalau kita menang, wah seneng itu. Nah, yang putus itu sudah jadi perebutan itu. Rebutan siapa yang dapat ya dia yang ini, yang ngambil gitu. Udah. Jadi yang punya pada waktu sangkutan itu udah mengikhlaskan. Karena udah putus, ini tinggal nanti yang dapat putusan itu berapa ya, itu yang ini yang dapat gitu guys. Tuh. Seperti itu. Sangkutannya dari dusun sebelah ini guys, biasanya dari teman-teman dusun Rajek ini, sama yang dusun yang sebelah ujung sana juga ya, ngunduhnya di sini. Itu cerita untuk ngunduh layangan guys di sawah ini. Di samping layangan juga teman-teman itu pada waktu supaya saya juga kegiatannya itu ini guys, apa cari jangkrik. Ya, jangkrik itu unik juga guys, cari jangkrik. Prosesnya yang unik itu guys. Dulu nggak beli jangkrik itu, nggak beli, kita nyari di sawah. Banyak dulu jangkrik itu. Ya, nyarinya ada yang sore. Kalau sore itu nanti di bongkahan ini guys. Dulu kan ada bongkahan untuk tanah yang ditanemin garingan itu ya. Garingan kan Polowijo itu, yaitu atau di Pematang itu kan ada apa, lubang-lubang untuk rumahnya jangkrik ya, di situ guys. Kalau malam nyari jangkrik itu kita dengarkan dari suaranya guys, dari suaranya, terus kita datengin itu. Nah, ya ada keunikan sendiri kalau malam itu kan untuk nyari jangkrik itu, karena kita untuk datang itu jangan sampai si jangkrik itu kedengaran kita mendekat. Jalannya itu jinjit guys, jalannya jinjit biar nggak didengar sama jangkriknya. Nah, penerangan dulu juga waktu saya senter sudah ada, tapi belum inilah, belum banyak. Kalau saya itu dulu pakai ini guys, pakai apa? Pakai oncor. Oncor itu yang dari bambu itu guys, dari bambu yang kita supeli pakai apa itu? Pakai sabut kelapa. Terus di dalam bambu itu kita kasih longo potro atau longo minyak ini minyak tanah. Terus sumbernya itu kita kasih api. Nah, itu nanti jadi oncor itu guys. Nah, pakai itu dulu. Ya bareng-bareng kalau malam itu kayang guys, kegiatannya ada terus. Senangnya ini guys, kita kan bisa ngumpul itu pada waktu kita kecil dulu. Teman-teman ini interaksinya, ketemunya langsung itu banyak gitu waktunya. Kalau sekarang kan sudah ada udah ada HP ya, smartphone, jadi dunia maya. Kalau sekarang itu, kalau dulu itu ketemu langsung, iya, ketemu langsung untuk ngunduh layangan, cari jangkrik, cari cepukan itu di sawah ini. Jadi ada unsur ini juga apa ya, gotong royongnya di situ juga, keakraban, saling akrab, lebih akrab lah gitu. Tuh. Dan jangkrik itu tidak kita jual guys. Jadi dapat jangkrik itu ya yang mungkin yang kita pelihara di rumah itu hanya satu ya, mungkin di bawah 5 lah saya tuh, biasanya 4, karena dalam satu kandang jangkrik itu kan saya bagi 4 kotakan itu guys. Dan kandangnya juga unik guys, kandang jangkrik itu dari bambu kita belah itu kan, kita buat kecil-kecil seperti potongan lidi itu guys. Nah, terus kita tumpuk-tumpuk itu, nanti bagi 4 kotakan itu. Nah, 4 kotakan 1 jangkrik itu.
Nah itu cuma itu gitu. Nah seperti unik itu, kandangnya unik, cara buatnya juga unik. Ya semuanya alami lah, semua alami itu guys. Untuk maknya jangkrik itu biasanya dari krokot. Krokot itu ya tumbuh apa, tanaman yang ada di sawah saya tunjukkan. Kalau ada krokot, kalau nggak krokot ya daun dari kacang tanah itu bisa. Kalau Pak dimakami Lombok itu biasanya ini guys, kering itu jangkriknya, maaf mati gitu, deset kepanasan. Biasanya saya kasih ini terong apa kacang tanahnya itu sama daunnya itu jangkrik. Ada mobil lewat untuk di sini tempat kita dulu, teman-teman sebaya saya unduh layangan, cari jangkrik sama cari cepukan. Nah, cepukan sekarang dia masih ada nih, tapi nggak sebanyak dulu guys. Dulu cepukan ini buah ceri itu ya, kita yang sudah matang yang kita ambil guys. Kalau yang hijau itu masih muda, jangan itu. Kalau udah ini udah masak itu baru kita udah matang kita ambil, rasanya manis guys. Tuh. Di sini juga teman-teman pada ini gembala kambing, domba di sini juga. Sama ngarit di sini. Nah, di dusun sana itu sekolah saya SD guys. Sekarang udah ketutup ini. Nah, ketutup ini. Sebentar ya. Nah, sana itu. Nah, sana tutup jalannya itu dulu saya berangkat SD, jalan kaki. Ya. SD Gombang. Enak guys, hidup di dusun guys, tenang, nyaman, tidak bising. Sambil ingat-ingat masa kecil guys di sini. Ya sebaya saya rata-rata udah ini guys, udah karena tugas ya, pindah kota, keluar kota, ada yang keluar pulau juga karena tugas. Ya ada ya sebagian yang masih di sini dusun-dusun Gombang juga ada. Tapi rata-rata udah ini sudah bekerja di luar kota, di luar pulau juga ada. Sampai ada yang di luar negeri juga. Dulu bisa kumpul itu kalau ini guys, kalau hari raya Idul Fitri guys, biasanya kumpul. Dulu sebelum pandemi guys. Ya kami kita cerita masa kecil, cari jangkrik, unduh layangan, cari cepukan. Nah itu gaya guys itu. Ya memang waktu kecil itu kita bareng-bareng ya, cari unduh layangan juga, nyari jangkrik. Kalau malam nggak langsung pulang ke rumah masing-masing guys. Kalau nyari jangkrik itu biasanya tidur di serambi masjid, kalau ya di pos ronda itu bareng-bareng ya 10 orang 15 orang gayang gitu. Kebersamaannya tercipta di situ, bersamaan, terus kerukunan, gotong royongnya juga. Ya kalau sekarang untuk teman-teman yang pada waktu kecil sama-sama dari dusun ya bisanya hanya komunikasi lewat HP lah gitu. Sebentar guys, ini tak lihat kan apa, sebentar dulu. Di sini masih ingat juga. Oh iya, di sini tuh parit guys. Nah ini parit guys, ini parit dari ujung sana. Nah dari ujung sana parit ini, parit kalenan. Nah,
Nah, dari sana ke sini. Dulu airnya jernih nih guys, jernih sampai ke sana. Dulu air parit ini, ya parit ini kan, nah, saluran air guys, sampai sana. Airnya jernih dulu. Nah dulu juga di sini banyak ikannya guys, banyak ikan wader, ikan nila, ikan kutuk itu guys, uceng, ya banyak dulu. Dulu itu nyari ikan itu pakai seser atau mancing itu ya. Dulu nyarinya di tolaan namanya, genangan airnya itu di sana banyak itu guys. Mancing itu wader itu, seneng itu mancing wader itu. Ya pakai cacing umpamanya. Ya kalau seser itu jaring itu guys, jaring. Kalau seser pas airnya agak surut itu. Tuh, ya kalau airnya besar nggak optimal. Untungnya mancing kalau agak airnya besar itu kita pancing. Dulu itu paritnya ini besar guys, dalam gitu, dalam. Airnya jernih dulu, jernih. Karena dari sumber mata airnya dari ini, dari itu di sebelah barat ini tuknya itu dusun Sendari sana, dari sana. Iya, bening itu, bening dulu. Ini parit ini lurus sampai dusun sana, dusun Raja Kidul, Betokan sana, Betokan, Jedes sama Raja Kidul ya paritnya ini. Nah sekarang nggak tahu ini kok, sekarang paritnya kecil, nggak ada airnya. Dulu itu airnya melimpah guys, bening itu. Iya, ya memang ukuran paritnya agak besar dulu, nggak kecil seperti ini. Dulu agak besar juga. Ya nggak tahu sekarang menyempit, jadi ada airnya. Iya dulu bersih guys, sering dibersihkan ini. Dulu itu bersih dimanfaatkan ya, maksudnya bersih dimanfaatkan ya untuk irigasi itu. Airnya karena melimpah, enak. Cuci muka juga enak. Terus kita main layangan, cuci muka di sini enak. Ada yang mandi juga guys dulu kita. Jernih kok airnya. Dan agak lebar juga dulu ininya, paritnya lebar dan ya agak lebar itu. Kita kesini guys, kita lagi kesini lagi guys. Sport lagi. Nih kembali ke sini lagi. Ya. Tanaman kacang tadi kita dari sini kok. Kembali ke sini lagi. Yang sini aja guys. Ya. Pak mantan Pak Kadus, Dusun Gumbang. Bentar, tak perjelas. Nah, iya ini tuh yang ada gendangnya itu, rumah paling besar sedusun Gumbang, rumahnya Pak Kadus, mantan Kadus. Ini tuh dulu guys yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan mohon masukan dan kritikan agar kedepannya lebih baik lagi untuk saya mengupload video guys. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tiang derep mengambil padi. Oh, mengambil padi. Derep itu yang mengambil padi. Memaneni padi. Memaneni padi yang ada di sawah. Ya. Terus ini sawahnya miliknya Mbah Kasan. Ya. Mbah Kasan. Terus umur padi itu berapa bulan Pak Lek Painem? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan 20 hari. 120 hari.
120 hari. Nah, ini kondisi situasi Lek Painem dengan teman-temannya pada saat ini sedang melakukan panen padi di sawahnya Mbah Kasan. Nah, 1 kotak. Alhamdulillah ini padinya bagus-bagus. Ya. Tentunya padinya bagus-bagus. Padinya dipotong enggak? Ini enggak dipotong. Nah, nih padinya. Padinya dipotong enggak? Lah, ini Udah. dapat kami sampaikan ini Lek Painem, yang itu Bapak Sarijan. Terus ini Mbah Waryo. Terus yang ngijung di sana Ibu Sari. Nah, ini untuk panen padi. Ini miliknya Mbah Kasan. Ini miliknya Mbah Waryo. Umurnya padi sama. Saya saat ini nanemnya juga sama. Terus saat ini proses panennya juga sama. Nah, ini saya mau bincang-bincang sebentar dengan Lek Painem yang saat ini sedang memanen padi. Yang intinya saya juga tidak mau mengganggu untuk aktivitas dari Lek Painem pada saat memanen padi.